Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahmati Allah. Dahulu sebelum Islam datang, kaum wanita sangat-sangat tertindas. Jauh sebelum Islam datang, bahkan ketika Islam datang di bumi yang sama yaitu Mekah Al-Mukarramah, kala itu wanita sangat-sangat tidak dimuliakan. Wanita sangat-sangat dijatuhkan, dihinakan, dan tidak sama sekali diberikan keluasan hak, dan lain sebagainya. Sebelum Islam datang misalkan, atau sebelum Islam datang, ketika itu penduduk Arab memiliki kebiasaan untuk membunuh anak-anak perempuan yang hidup-hidup. Mengubur bayi-bayi perempuan yang tidak berdosa secara hidup-hidup, dikubur. Bahkan dalam Al-Quran, baru mendengar kehamilan seorang anak perempuan saja, saat dikabarkan muka mereka berubah, muka mereka merasa tidak suka, muka mereka berpaling karena malu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila mereka diberikan kabar gembira dengan kehamilan bayi perempuan, mereka langsung berubah wajah mereka dan mereka marah. Itu dahulu. Itu peradaban sebelum Islam. Itu orang-orang yang jauh dari wahyu. Peradaban yang tidak dibimbing oleh wahyu. Kemudian Islam datang. Islam datang memberikan keluasan hak kepada wanita, memberikan persamaan hak di hadapan syariat. Sebagai contoh, Nabi SAW bersabda, An-nisa syaqaiqur rijal. Kata Nabi, wanita-wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Mereka hidup bersama, mereka hidup sama di mata Allah Azza wa Jalla. Meskipun bentuk dari sifat adilnya Allah kepada seorang wanita pastinya diberikan tugas dan peran yang berbeda. Ini merupakan sifat adil Allah Azza wa Jalla kepada kita. Islam datang memuliakan wanita. Sebagai contoh, sebelum Islam datang, kaum wanita tidak mendapatkan sama sekali harta warisan. Karena yang mendapatkan harta warisan hanya kaum laki-laki beserta orang-orang yang menjadi tentara-tentara atau prajurit. Islam datang membagi itu semua. Kita tahu dalam hak waris, dalam pembagian saham waris itu terdapat bagian-bagian tertentu untuk diberikan kepada wanita. Ini bukti bahwa peradaban Islam datang dan memuliakan wanita dengan sangat tinggi. Contoh lain misalnya, kaum muslimin, contoh lain dalam hal memuliakan Islam. Ketika itu, atau contoh lain misalkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diberikan, dianugerahi oleh Allah anak wanita, seorang anak wanita, beda sekali antara dengan peradaban Islam. Nabi mengatakan, apabila seseorang dikaruniai, dianugerahi oleh Allah 2 atau 3 atau 1 anak wanita,
kemudian dia sungguh-sungguh dalam mengajarinya, kemudian dia baik dalam mendidiknya, maka jaminannya atau ini anak perempuan ini bisa menjadi penghalang orang tuanya dari siksa api neraka. Lihat bagaimana kaum muslimin atau Islam datang memuliakan wanita. Sebagai contoh juga, wanita diberikan otoritas sepenuhnya untuk dalam urusan harta. Ada suatu kali seorang Thabit bin Qais dituntut oleh istrinya sendiri di hadapan Rasulullah. Istrinya meminta cerai. Kemudian Rasulullah mengiyakan. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada istri Thabit bin Qais, apakah kamu mau menginginkan kebunmu yang di kebun itu mahar yang dahulu diberikan. Artinya Islam sangat-sangat memuliakan wanita. Peradaban ini atau peradaban Islam datang untuk memuliakan wanita dengan pemuliaan yang sangat-sangat tinggi. Seperti tadi saya katakan bahwa dahulu mereka tidak dapat warisan, tapi datang Islam kemudian diberikan warisan. Kemudian datang Islam diberikan hartanya, diberikan haknya. Ini tanda bahwa peradaban ini adalah peradaban yang sangat-sangat mementingkan atau memuliakan wanita. Banyak orang-orang yang sering mengatakan bahwa Islam tidak memuliakan wanita. Islam jauh dari memuliakan wanita. Islam tidak memuliakan wanita. Padahal jika mereka mau membaca sedikit saja bagaimana sesungguhnya Islam, mereka akan mendapatkan atau mereka akan mendapati bahwa agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi hak-hak seorang wanita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.